Traders, balik lagi di YouTube-nya Traders Family. Dan kali ini saya cuma berdua bareng sama Pak Tito. Halo. Dan kali ini saya pengen ngebahas topik yang sebelumnya kita berdua belum pernah bahas sebelumnya. Baru ini nih, ini kalau berdua ya. Nah, Kita mau ngebahas soal kenapa romantis banget sih? nanti bakal romantis ya, lihat aja ya. Ngeri. Kita mau ngebahas soal recovery. Oke. Nah, ini ujungnya romantis nanti nih. Kenapa saya pengen bahas recovery? Karena kemarin saya habis makan siang lah bareng konsultan. Ada cerita yang ngebahas soal recovery. Tapi nggak yang langsung recovery gimana, enggak. Jadi ceritanya mereka ditanyain sama klien, ada 1-2 orang klien yang nanya ke mereka, mereka kondisinya lagi loss atau lagi floating loss, tapi mereka dapat penawaran dari tempat lain. Ada pihak pertama, ada pihak kedua. Pihak pertama menawarkan, Bapak bisa recovery, saya bantuin recovery. 1 minggu saya jamin dana Bapak kembali. 1 minggu. 1 minggu. Penawaran kedua, ketemu sama orang lain nih, bukan di orang yang sama. Oh, oke. Orang yang lain ini, Tapi klien yang sama. klien yang sama. Di orang yang kedua, dia mendapat tawaran yang berbeda. Nggak 1 minggu, nggak 3 hari, tapi 1 bulan. Oh. 1 bulan. Tapi kan di sini dia dapat compare kan, dia bisa ngebandingin. Ya. Nah pertanyaannya, kalau di TF, kira-kira berapa lama saya bisa recovery? Kok nggak nyambung apa hubungannya? Lah, ya justru itu makanya saya bahas di sini. Apa yang mau dibahas? Nggak nyambung. Aneh, Saya juga bingung. benar kan? Cuman maksud saya hari gini nih masih ada orang yang nerima hal kayak gitu. Oh banyak, kalau itu banyak. Cuma pertanyaannya nggak nyambung. Kita terdingin dana orang, enggak. Jualan signal, enggak. Jualan membership, enggak. Ya itu Kok dia. kalau sama TF bisa berapa lama? Kan lucu. Itu yang lucu. Jadi saya ngebayanginnya orang ini sebenarnya lagi nyari apa sebenarnya? Nyari cara instan lah. Iya dong. Iya, nyari cara instan lah. Makanya kalau bilang, kok masih ada orang kayak gini? Akan selalu ada. Ya Pak, udah kenal TF loh Pak. Udah jadi kliennya TF loh Pak. Bener dong? Yang ngomong dari awal, saya jadi gak enak. Ya justru itu. Saya tuh gemes untuk teman-teman yang udah selama ini bareng sama TF, udah dapetin edukasinya, udah tahu selama ini kita bongkar ini itu, masih kayak gitu. Oh, oke. Saya punya pembelaan. Jawaban yang cukup logis. Bukan jawaban yang membela ya. Enggak, jawaban logis. Maksudnya, Oke. kenapa masih ada juga yang kayak gini padahal terima edukasi kita dan seterusnya. Ya. Basically gini, kalau orang namanya udah lagi loss besar, Ya. kan pernah loss besar atau lagi loss besar, itu kan boleh kita bilang mereka lagi dalam kondisi apa down, terpuruk, atau frustasi, kita nggak tahu lah. Lagi dalam kondisi itu. Ya. Orang dalam kondisi seperti itu, nggak jauh-jauh yang mereka pengen denger adalah hal-hal yang baik, yang enak didengar, ya kan? Kalau dikasih tahu hal yang buruk, apa yang sulit, Ya. mereka cenderung nggak mau terima. Contoh paling gampang. Ini kalau zaman kecil kan kita suka baca zodiak ya, ramalan. Ya. Bener nggak sih? Ya. Bener. Oh, zodiak Anda bulan ini, ya kan? Anda bulan ini apa? Nggak mungkin Masa bener. itu kan. Nggak, baik-baik aja kayaknya. Itu kan manusia emang udah normal begitu. Ya. Atau kalau dalam contoh yang lebih konkret lah, ya kan, yang lebih real. Ceritanya misalkan amit-amit ya, amit-amit saya sakit. Ya. Oke, pas saya sakit saya ke dokter dong. Ini dokter spesialis nih, dokter bener nih. Ya. Begitu saya ke dokter spesialis, dikasih tahu, oh kamu tuh sakit ini. Ya kan sakit apalah, A katakanlah. Ya. Ya kan? Maka kamu harus menghindari makan ini, nggak boleh melakukan ini kan. Pusing. Nggak enak bener ya. Ya. Kok ribet banget ya? Ya. Perasaan saya baik-baik aja. Nggak segitu-gitu. Nggak segitunya kok. Iya. Ini kan teman saya yang lain biasa aja. Sakitnya perasaan sama kan gitu kan. Iya. Datanglah ke Bill. Iya. Ya kan saya pulang saya cerita ke Bill. Nah. Masa Bill saya dikasih tahu dokter begini. Wah, Pak, saya punya jalannya lebih cepat. Datanglah Bill, saya punya Pak jalan lebih cepat. Iya. Ya kan saya punya kenalan nih dukun. Oh ya. Mau nggak Pak saya kenalin? Emang dukunnya jago Bill?
Nah, Itu kan? gitu. Jago Pak. Iya. Kan semuanya sembuh. Oh, ya udah, ketemu dong. Ya. Begitu ketemu langsung dibilang, oh tenang, penyakit kamu masih ringan. Oh gitu. Banyak yang udah lebih berat sama saya semuanya sembuh. Iya, iya. Ya kan kamu sama saya cukup ngobrol sama saya 5 menit tapi saya sembur. Brut, Waduh. sembuh. Nah, masa sih? Seenggaknya itu yang saya pengen denger kan. Cepet nih. Cepet langsung sembuh. Iya, modal sembur doang. Gampang ya disembur ikhlas deh ya. Tapi seenggaknya wah sembuh nih. Iya, iya, iya. Maka saya akan memilih jalan itu duluan dong. Iya, iya, benar. Itu duluan ya? Itu duluan. Benar. Jalan yang saya pilih pasti. Karena itu lebih cepat. Itu lebih cepat. Ya, ya, ya. Lebih mudah untuk saya lakuin. Jadi akan selalu ada Bil orang kayak gitu. Nggak usah heran. Tapi kan tadi Bapak bilang dia akan memilih pilihan itu duluan. Ya, Biarpun sebenarnya pilihan itu duluan pun belum tentu benar. belum tentu. Iya kan? Belum tentu. Akan cenderung dia akan tetap sakit lagi. Iya dong. Tidak Iyalah. sembuh sama sekali. Iya nih jangan pakai sakit lagi dong. Dianya kan tadi saya. Oh ya, maaf, Jangan terus ini. maaf. Udah kita kembali ke Faris. Ya, Nggak enak juga. kita anggap. Orang yang dapat penawaran tadi 1 minggu, dia akan pilih. Ya udah saya pilih sama Anda. 1 minggu saya bisa recovery. Udahlah dia titipin semuanya, dia ikhlaskan semua ke pihak yang berani 1 minggu. Ikhlas belum tentu. Oh belum tentu. Ikhlas belum tentu, tapi paling nggak milih itu duluan. Oke. Belum tentu recovery beneran dong. Nggak akan recovery. Nggak akan recovery, oke. Kalau dia lagi floating bisa jadi makin dalam dong. Yang penting kan top up, yang penting jadi pindah ke sana. Oke, makin sakit dong. Oh parah. Nah, cuman yang bikin gemes adalah ketika dia makin sakit dan itu problemnya tidak tersolusikan, dia akan nyari cara yang sama lagi. Nah itu yang bikin gemes. Nah itu Bil, itulah sumber permasalahannya sebenarnya. Yang jadi masalah bukan tradingannya, bukan marketnya, bukan metodenya, bukan segala-galanya. Yang jadi masalah adalah orang itu sendiri. Mindsetnya itu orang itu sendiri. Dari pertama sekarang, dari pertama orang yang bisa loss segitu banyak dalam waktu sekejap. Iya. Ini kan gak jauh-jauh korban iming-iming. Ya. Bener dong? Benar. Mau iming-iming yang apa? Ditradingin lah, iming-iming membership lah, iming-iming signal lah, Ya. iming-iming trabar lah, whatsoever lah. Oke. Semuanya ini iming-iming profit instan dengan cara mudah. Benar. Bener kan? Ya. Saat mereka kena cara-cara seperti ini, loss, kan mereka berusaha mencari cara recovery, berobat. Benar. Kan? Tapi yang mereka pindah adalah yang kayak Bill tadi bilang nih. Iya. Dari grup yang satu pindah ke grup yang lain. Ya. Seakan-akan grup yang satu saya ketipu nih. Iya. Iya saya cerita ke Bill, aduh saya ketipu di grup yang sana. Oh emang grup sana nggak bener. Ikut grup saya aja. Sama bedanya apa? Habis itu pindah ke grup ketiga. Ikut signal sana saya nggak lost. Ikut signal saya aja. Iya benar. Sama aja. Sama aja. Tapi tetap nggak bakal kapok. Ya karena yang harus dibenerin orangnya dulu. Yang dibutuhin pertama recovery mindset sama recovery mental dulu. Oh iya, dianya yang harus di recovery ya Pak. Orangnya dulu yang harus di recovery ya. Bukan tradingannya dulu ya. Bukan tradingannya dulu. Iya. Sekarang gini. Saya simple lah. Saya punya satu tips. Untuk ini Bapak atau Ibu sini? Saya nggak tahu. Oh oke. Ya untuk siapapun. Teman-teman di luar sana juga yang selalu mempertanyakan gimana cara recovery. Ya. Yang tapi selalu mencari solusinya adalah dengan katanya yang ini bisa cepat, katanya yang ini bisa cepat, katanya yang ini bisa cepat. Benar. Nah, tanyain ke mereka yang katanya itu. Ya kan? Oke, mereka menjanjikan recovery berapa tadi? 1 minggu, 1 bulan, ya kan? Ya. Atau yang 2 bulan lah, gitu kan Oke. sekalian. Tanyain ke mereka semua. Anda bisa menjanjikan profit recovery dalam waktu 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Itu jumlah tradingnya berapa banyak? Rata-rata pipsnya berapa? Consecutive loss-nya berapa? Consecutive profit-nya berapa? Probabilitas berapa? RR berapa? Average holding period-nya berapa? Tanyain itu ke mereka. Saya jamin mereka gelagapan semuanya. Iyalah. Karena yang mereka gunain kan cuma saya pasti bisa recovery. Iya. Klien saya, temen saya sendiri ini bisa profit begini. Modal ngedongeng. Iya. Iya kan? Iya benar. Semua cuma modal ngedongeng, ya mulut manis berhubung pinter ngomong orang percaya. Iya. Atau model-model yang
pakai statement, trading statement. Oh, oke. Ya kan? Oh, iya, Nih, iya. lihat account saya. Ya kan, saya bisa profit tuh, sekali profit saya segini, sekali profit saya segini, sekali profit saya segini. Iya. Ya kan? Atau lihat nih, waktu bulan ininya saya bisa profit. Sekali profit langsung 50%. Yang gini-gini bahaya nih. Loh emang bulan depan pergerakan marketnya sama? Kan Iya, itu. benar. Lucu kan? Ya kan sebenarnya kayak gitu-gitu tuh kan ceritanya mereka lagi ngasih lihat portofolionya. Ceritanya. Tanpa memberitahu data yang lebih detail. Benar. Iya kan? Benar, Resikonya benar akan banget. seperti apa? Ya. Ya kan, probabilitas, CRR, dan seterusnya tadi saya sebutin. Yang jadi masalah, mereka nggak pernah tahu kalau ternyata portofolio itu bisa tiba-tiba hilang dan lenyap. Maksudnya? Ya ada yang kayak gitu. Punya portfolio, tiba-tiba gone, hilang. Kemana portfolionya? Nggak ngerti saya. Iya, saya juga nggak ngerti. Namanya juga gitu. Portofolio hilang. Lah iya, Apa sih? ada sekarang lagi tren sekarang. Kita lihat aja perkembangannya. Oke. Ada Portofolio hilang. portofolio hilang. Iya, walaupun saya nggak ngerti. Oke, terus lanjut. Tapi ya gitu, balik lagi menurut saya ya tetap seperti yang Bapak bilang tadi, saya setuju banget bahwa orangnya dulu yang harus recovery. Oh iya dong. Oke, orangnya dulu harus recovery. Terus dia kemudian harus paham, dia harus tanya apa ke orang yang menjanjikan tadi kan. Iya, sekarang kenapa mereka harus tanyakan data-data tadi? Kan? Sekarang gini, belajar juga dari kesalahan mereka sebelumnya. Ya. Saat mereka pindah dari grup A ke grup B ke grup C, grup C ke grup D, dan seterusnya. Ya, Setiap kali kalian pindah grup, mau ini di tradingin sama orang lain lagi, Ya. mau ini signal berbayar yang lain lagi, Ya. membership yang lain lagi. Apa sih yang sebenarnya kalian rasain saat kalian udah pindah nih? Tetap bawaannya was-was kan? pasti dong. Tetap bawaannya, ini kali ini beneran bisa profit nggak ya? Ya, Awal-awal begitu profit, oh iya kayaknya bener nih. Tapi kalian mantau terus-terusan kan? ya. Kenapa kalian mantau terus-terusan? Karena dasarnya was-was. Takut. Kenapa bisa was-was? Karena nggak percaya diri. Ya, Kenapa nggak percaya diri? Datanya nggak ada. ya. Kebingungan. Datanya nggak ada yang bener-bener bisa menjawab bahwa ini beneran akan recovery. Ya. Mana datanya? Ada juga yang bikin saya gemes juga nih sebenarnya. Gemes dalam artian Bapak udah ngasih tahu bahwa ini loh data yang harus dimintain Iya. ketika mencoba buat percaya sama satu pihak. Ya. Oke. Tapi masalahnya pun setelah mereka tahu ini yang harus dimintain datanya. Pertanyaan saya, kalaupun teman-teman minta itu, mereka ngerti nggak? Mau tahu nggak tentang ini itu sebenarnya apa? Nggak butuh ngerti deh, gini. Nggak butuh ngerti terlalu detail. Kan? Tapi cukup kita sekarang nalar aja dan kita berhitung. Ya, Kalau ngitung, orang ngitungin duit semua jago kan? harusnya gitu. Harusnya. Oke. Sekarang kalau dibilang, misalkan orang bisa tunjukin data. Orang tunjukin data bahwa, oh iya probabilitasnya, RR dan seterusnya lah. Ya. Ya kan? Data-data itu taruhlah nggak benar-benar ngerti. Tapi ada data rata-rata pips. Ya. Ada data jumlah trading. Benar. Ya kan? Dan ada data per bulannya itu berapa. Ya. Ya kan? 3 data itu sebenarnya cukup menjelaskan. Oke. Berdasarkan historinya, berdasarkan portofolionya. Ya. Oke, jumlah tradingannya ternyata per bulan bisa 20 kali, misalkan. Ya, Gitu kan? Lalu katakanlah profit and loss-nya dari total probabilitasnya yang kita nggak ngerti tadi. Oh, rata-rata menghasilkan 200 pips, 300 pips, gitu kan? Per bulan. Ya. Gitu kan? Berarti kalau saya menggunakan resiko atau saya menggunakan lot, taruhlah nggak ngerti resiko. Ya. Saya menggunakan satu lot, maka saya akan menghasilkan profit. Ya. Kan sekian, tergantung satu lot dikali berapa pips kan? Benar. Itu baru bisa balik semuanya dalam waktu berapa bulan. Ya. Kan gitu. Iya benar. Kalau per bulan 300 pips, Ya. anggaplah rata-rata 300 gitu deh. Iya. Ya kan? Oh, ternyata setelah 4 bulan Heeh. kalau saya pakai satu lot, balik nih semua duit saya. Ya. Gitu kan enak. Enak harusnya. Iya kan? Iya. Kalau mau lebih cepat, oh saya nggak mau kalau 4 bulan. Dan saya maunya 2 bulan. Ya. Berarti pakainya 2 lot. Kan Iya. gitu. Cuma kalau pakai 2 lot, siap nggak saat consecutive loss alias Ya. loss berturut-turut? Benar. Kan begitu kan? Paling nggak dengan lihat data tadi kita memiliki gambaran yang benar-benar clear, benar-benar jelas bahwa yes kita bisa recovery. Ya. Dalam waktu berapa lamanya bukan tebak-tebakan, Ya. bukan janji manis, tapi Ya. by data. Tapi buat teman-teman kita yang selama ini masih nyasar, saya yakin masih nggak tahu dari mana caranya ngedapetin data itu.
Ini si teman-teman nyasar ya, Pak. Oke. Satu, kalau tadi ya, kalau modelnya masih mau pindah-pindah grup juga, Ya. ya kan grup A, grup B, grup C, mentor A, mentor B, mentor C, signal, Ya. signal dan seterusnya, minta portofolio. Ya, Dari portofolionya itu semua akan ketahuan, benar. ya kan? Syukur-syukur portofolio itu MQ5 atau MyFXbook. Ya. Yang paling vital sebenarnya MQ5. Ya. Itu yang paling nggak bisa dibohongin datanya. Kalau benar-benar udah kapok sama yang satu ini nih, Ya. kayak model Bu Natali. Ha-ha. Bu Natali yang ikut Markas Trader. Oh iya, saya Benar? tahu. Bu Natali ikut Markas Trader, setelah itu, wah udah kapok. Ditipu sama oknum, dikerjain, ditradingin, nggak bisa withdraw. Ya, Tapi akhirnya mau belajar sendiri. benar. Nah, ini baru cara paling benar. Ya, Satu-satunya untuk mendapatkan data-data tersebut cuma dengan backtest. benar. Backtest, dan backtest. Benar. Saya nggak akan pernah bosan untuk ngucapin itu. Biarpun saya yakin kayak masih sebagian besar males buat backtest. Iya, mau males silakan males. Tapi percaya nggak percaya, cara tercepat untuk recovery adalah dengan backtest. Karena dengan backtest kita punya semua data tadi, bukan cuma punya. Kita jadinya benar-benar punya confident. Benar. Kita punya kepercayaan diri yang, ternyata kalau saya benar-benar ikutin metodenya, Ya, kan saya akan recovery nih. ya. Bahkan saya nggak perlu pakai risiko yang terlalu besar kok. Ya. Mau ngejar recovery cepat berarti risikonya akan semakin besar. Kan gitu. Ya, benar. Ya berarti kan dengan adanya semua data tadi, ya sabar aja, tunggu aja momennya. Ya, Momennya semua diikutin, dia akan recovery dengan sendirinya. benar banget. Dan itulah cara tercepat. Itu aja udah cara tercepat ya, Pak. Itu cara tercepat. Tapi kalau masih males buat ngikutin yang omongan yang dari tadi Bapak sebut, ya udah nggak ada harapan lagi buat recovery. Ya, iya. Iya kan? Ya nggak usah minta tolong kan gitu Nggak ya. usah, kejar aja terus tuh yang seminggu gitu loh. Iya, coba aja silakan sana. Nanti kalau bener-bener jadi ya udah kita ngobrol dah. Iya. Gitu teman-teman, udah tahu kan? Caranya recovery udah sangat jelas. So now or never and change your life. Bye.